Saya yang Muhammadiyah sekarang nih, ada kartu Muhammadiyah resmi, saya difitnah Wahabi Iya. karena saya ikut Muhammadiyah. Nah, jadi pertanyaan ini bukan karena memang khurafat itu apa ini apa. Yang jadi pertanyaan besar itu, Wahabi ini apakah disematkan oleh orang-orang seorang muslim ke muslim lainnya karena dia nggak ikut tahlilan yasin, apakah seperti itu? Itu loh pertanyaan saya kan. Terkait penjelasan khurafat yang lainnya saya nggak mau menjelaskan karena memang ketika saya menjelaskan berbeda dengan teman-teman salaf nanti saya kena juga kan, istilahnya bukan ilmiah seperti itu. Nah seperti itu. Karena memang Siap, kalau siap. misalnya saya dekat juga, saya dekat sama Ustadz Ali Musri di apa namanya itu di Jember. Beliau juga pernah berdebat dengan ulama NU, tapi tidak dipublikasikan. Tapi ya dengan itu kita masya Allah saling ukhuwah lah, gandengan tangan, sama-sama Di sini NKRI juga lah, Bang seperti Uhwah. itu. Jadi Nah, saya di sini jawab juga ya, gitu Pak, ya. Kita Begini, bertengkar begini. pikiran aja, tapi Kita iya, tukar pikiran. Soalnya Salafi Wahabi ini saya menjawab persoalan Bapak tentang Aswaja dan Wahabi dan Muhammadiyah. Kita itu Pak bukan sebatas kartu anggota Pak. Andainya saya itu mempunyai anggota NU, tapi saya tidak mengikuti prinsip-prinsip yang ada di NU, maka saya tidak bisa dikatakan NU. Kan begitu ya. Setiap ormas itu ada prinsipnya atau ada ADRT-nya tersendiri. Gitu ya Pak ya. Semisalkannya Bapak mengaku Muhammadiyah. Ini yang terbaru sekali, Universitas Muhammadiyah yang di Semarang itu mendatangkan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat dan menjelaskan tentang bid'ah seperti apa. Dan menjelaskan tentang Wahabi seperti apa, dan menjelaskan Wahabi ini membonceng di Muhammadiyah. Itu jelas sekali Pak, jelas sekali. Makanya apa yang disebut Wahabi itu adalah orang yang mengikuti ideologi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dinisbatkan namanya kepada Wahabi. Kan gitu. Adapun Aswaja kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk seperti apa yang bisa disebut Aswaja? Maka orang itu harus bermadhab satu dari yang 4 dan berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah atau Asy'ariyah yang pure ya, bukan yang istilahnya bunglon ataupun bukan yang ya yang warna-warni ya. Asy'ariyah yang pure itu nanti bisa kita minta pencerahannya dengan Ustadz, jangan lupa catat. Sekarang yang saya perlu ketengahkan, Bapak ini ideologinya, akidahnya dari siapa Pak? Gitu Pak ya. Sehingga Bapak mengaku Muhammadiyah itu nanti bisa kita di cross check Pak. Saya mau nanya sama Pak Polisi bentar, Pak Polisi. Ini begini Pak Polisi. Bentar dulu Bang. Begini Pak Polisi. Bang Abizar bentar Bang. Coba jawab dulu. Ini Pak, ini kan ada yang komen nih terkait BNPT. Kami tuh polisi itu Pak diwajibkan ngaji kitab kuning. Udah arahan tertinggi Kapolri itu ya. Terkait ada yang bilang ke BNPT lah gini. Saya tahu di BNPT itu ada 3 jenis Salafi Wahabi itu. Salafi jihadi, Salafi haraki, ya Salafi intoleransi. Contoh kayak Ustadz Yazid Jawas yang lainnya, saya udah tahu itu, udah kami diajarkan seperti itu. Iya, tapi betul, dengan kata lain, kalau misalkan orang-orang yang seperti ini disamaratakan semua, kita dibilang Wahabi, nggak bisa seperti itu. Ya, contoh kayak ada pondok pesantren Aswaja yang misalkan ustadznya Ustadz Cabul memperkosa santri, apakah semua Aswaja kita samaratakan? Kan nggak bisa seperti itu. Makanya di sini tuh saya bukan ahli ilmu, mungkin hostnya Sang Surya pencari ilmu yang lainnya, masya Allah ahli ilmu. Saya tengah-tengah Pak. Saya nggak mengatakan saya ahli ilmu, tapi saya mengaji di setiap organisasi, maksudnya di PK pernah, di Tarbiyah seperti ngaji biasa Pak. Karena kan tadi saya udah mengaku saya ini awam, saya masuk di room ini hanya masya Allah mengenal saudara-saudara saya nih. Masya Allah, itu doang sih. Zaman Saya pikir mohon izin Pak Abu. Mohon izin Pak Abu. Mohon izin Pak Abu ya. Gini. Coba. Tidak dipaksakan kepada Pak Abu itu. Yang lain dimu dulu. Jadi begini ya, dari apa yang ditanyakan oleh Pak Abu Ken tadi, artinya bahwa memang
fenomenanya hari ini itu banyak orang yang satu merasa ilfil dipanggil Wahabi, kemudian merasa gerah karena dituduh Wahabi, kan begitu. Seakan-akan bahwa nama Wahabi itu adalah nama yang ditujukan untuk Fadilat Syekh. Jadi suatu hari Syekh bin Baz ini ditanya, sebutan Wahabi, Wahabiyah. Itu sudah dari zaman dulu. Jadi ulama-ulama ini orang Timur Tengah bertanya sama ulama Timur Tengah, kenapa orang-orang sekitar Arab di bangsa Arab sana itu kok menyebut ulama-ulama mereka seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Albani itu dengan sebutan itu Wahabi, itu Wahabi, itu Wahabi. Kenapa begitu? Dan apakah Anda ridho dengan sebutan itu? Dan apa penolakan Anda terkait nama itu? Maka dijawab oleh Syekh bin Baz, dijawab, hadza laqabun masyhur. Loh, itu nama yang masyhur, itu adalah julukan yang masyhur, julukan yang terkenal. Li ulama tauhid, ulama najat yang sibunahum ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi nama itu adalah nama yang masyhur, bahkan di beberapa keterangan yang lain mengatakan itu adalah nama yang mulia. Nama yang masyhur yang ditujukan kepada ulama-ulama yang di situ itu mengikuti pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam tanda kutip ulama-ulama yang membela tauhid yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sehingga jelas dari sini bahwa lakop Wahabi atau penyebutan Wahabi itu bukan dari teman-teman semisal Indonesia, semisal warga Konoha dan sebagainya, itu memang dari Arab sana. Dari Arab sana itu memang ulama-ulama yang mengikuti pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Wahabi. Entah orang itu mengakui dirinya Wahabi atau bukan, itu urusan lain. Yang pasti kok ada orang yang di situ itu mengikuti pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab, ya orang akan menyebutnya Wahabi. Nah, begitu juga yang terjadi di Indonesia. Maka ketika ada orang yang pemahamannya kok persis Wahabi, persis Muhammad bin Abdul Wahab ajarkan, persis ulama-ulama Saudi ajarkan, dalam tanda kutip ulama-ulama pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab loh ya, ya otomatis orang akan menyebutnya, wah Anda Wahabi. Jadi jangan kaget, ya memang begitu. Walaupun Anda nggak merasa Wahabi, maksudnya Anda Wahabi itu adalah pemikiran Anda ini seperti pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Itu loh maksudnya begitu. Dan inilah masyhur sejak era dulu kala, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia begitu. Oke. Terus Oke, saya mau nambahin. tadi kan nambahin kita host nih, mengambil nambahin sedikit. ingin yang lain naik kalau ada yang berbeda. Ini Bapak Abu ini kan masuk dari Muhammadiyah. Enggak. Saya mau tanya. Ana bukan dari organisasi apapun. Apa yang ada di sini Ya. itu saudara Ana semua. Ana Islam Ya, dan ya, Ana betul, nggak ikut betul. organisasi. Izinnya Mulai izin. dari Ya, Saya mau nambahin Ya, kalimat selama- host nih. ya selama gini. Ini Pak Selama masuk- Pak Abu, saya mau nambahin kalimatnya host aja nih sedikit aja kalau saya mah. Izin host izin berkalam ya. Dari tadi saya diam terus nih. Jadi host itu tadi menyatakan label Wahabi itu dari satu tokoh namanya Abdullah Wahabi itu tadi yang merusak situs-situs Islam. Itu hanya disematkan.
Nah, sekarang Wahabi sendiri sering menyematkan umat Islam saudaranya sendiri dengan kata Kafir, musyrik. sesat. Sebenarnya tinggal kita berpikir aja, dikatain Wahabi gerah, nggak nyaman. Sedangkan yang mengaku-ngaku Salafi menyematkan kepada saudaranya, kegiatan saudaranya yang amalia disebut sesat. Sebenarnya kalau kita berpikir Iya. jernih, mana yang bikin gerah? Itu aja, sederhana kita itu berpikir. Gini, izin Oke, oke. izin menanggapi ya. Izin ya. Ya, gini, Pencari ilmu. ini pencari kalau ilmu, tadi pencari ilmu. Ya, siap-siap. kembalikan ke host ya. Izin. Jadi begini, Bang Sumbarli bentar ya, izin. Saya menanggapi daripada Pak Abu Aken tadi, sebenarnya memang tugas kepolisian seperti itu, Pak. Bahkan adik saya sendiri yang tugasnya di Sarawangun, di Jambi, itu memang orangnya bebas, nggak harus kesana kemari. Yang penting kita sama saudara Muslim, kita bersatu dalam ukhuwah, apalagi kita sesama anak bangsa ini sendiri yang punya falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Itu sangat saya setuju sekali, Pak. Akan tetapi ala kulihal, sebagaimana yang host tadi katakan bahwa Wahabi adalah seperti itu, sebenarnya kalau kita tarik dalam mafhumnya, sebenarnya Syekh bin Baz itu ditanya. Nah, kalau ditanya berarti ada seseorang yang telah menyematkan ulama-ulama Saudi itu sebagai Wahabi. Nah, nanti bisa dicek ya, bisa dicek dalam sejarah peperangan Inggris, antara peperangan waktu Inggris menjajah Saudi sampai peperangan bersama lupa lagi saya, bersama tentara-tentara Ottoman. Itu nanti bisa dicek di sejarahnya bagaimana awal mula penyebutan Wahabi kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu salah satunya. Sebab Wahabi ini sebelum lahirnya Syekh Abdul Wahab itu sudah ada Al-Wahabiyah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rustum kalau nggak salah, dari Afrika. Itu Itu kan. iya, Ibn Rustum Nah, itu itu sudah- beda sudah- lain sudah lagi masuk pemahamannya tuh. Iya. Itu Ismaili Pahaman itu. Khawarij dia itu. Gini, Pahaman- biar memang- teruskan. Nanti saya jawab. Terus. Iya, seperti itu. Nanti bisa dicek ya di dalam sejarah itu. Bahkan ada satu buku tulisan daripada Ustadz siapa yang dari lupa lagi tuh. Judulnya ini, apa namanya? Membongkar kedok Wahabi kalau nggak salah. Membongkar kedok Wahabi. Sebenarnya itu aduh lupa lagi saya itu. Nanti bisa dicek ya itu. Itu awal mula penamaan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi di situ. Ternyata yang saya baca itu dari para penjajah-penjajah Inggris, di penjajah-penjajah Inggris yang menisbatkan kata-kata Wahabi kepada para pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga banyak disadur oleh Syekh Muhammad bin Zaini Dahlan. Nanti bisa dicek Ya. Ustaz ya. Saya lupa lagi kitab-kitabnya itu. Syekh Muhammad Ya. bin Zaini Dahlan di dalam lupa lagi Ar-Raddu 'alal Wahabiyah kalau nggak salah. Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Nanti kitab-kitab Syekh Muhammad bin Zaini Dahlan ini dibantah lagi sama Syekh Rashid Ridho. Judul bukannya Sianatul Insan an Waswasi Syekh Dahlan. Kalau kepolisian kayaknya sudah ini kan, sebab ini adalah masalah-masalah yang sangat urgent ya. Insya Allah kepolisian itu sudah ada sih buku-buku seperti itu, kayaknya seperti itu. Itu dari saya saja seperti itu. Host, boleh saya bantah dari kitab Wahabi langsung? Saya coba, karena ini tadi ngerot saya. Nanti biar ditampil, jangan lupa. Saya menjelaskan sebentar, nanti terus giliran jangan lupa nih. Untuk yang lain nanti giliran setelah, jangan mohon lupa. izin, Bos. Oke, mau turun. Saya mau tanya pada Pak Abu tadi loh. Kalau khurafat tadi tidak bisa diterangkan di sini. Nah, menurut Pak Abu, bid'ah itu sendiri itu dalam pengertiannya di situ itu apa? Karena permasalahan ini orang banyak yang mengatakan bahwa kulub Udah Saya Pak Abu begini, Ahmad, coba ya Pak nanti Abu nggak merepresentasi Wahabi. Udah nggak usah ditanyakan. coba udah gini benar ya. saya. Yang pertama begini. Betul apa yang disampaikan oleh pencari ilmu tadi, bahwa memang nama Wahabi itu adalah masyhur sejak era dulu kala di tanah Arab. Makanya jangan kaget kalau di Indonesia itu ketika orang itu pemikirannya sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, itu disebut Wahabi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ya tidak salah
dengan apa yang jenengan sampaikan. Jenengan menyampaikan bahwa dulu orang-orang Inggris itu menyebut bahwa pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabi. Tidak hanya orang Inggris, orang Amerika, orang Cina, orang Islam, orang semuanya mengatakan bahwa orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Wahabi. Ya memang begitu. Memang begitu. Lakop yang diberikan kepada orang yang mengikuti pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah disebut Wahabi. Itu tidak salah, entah sumbernya dari manapun. Itu yang pertama. Bahkan tadi sudah Tapi di sini tidak mau. Sebentar ya. Tapi di sini tidak mau dikatakan Wahabi. Nah, yaitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Syekh Zaini Dahlan itu adalah Mufti Mekah. Coba levelnya itu Mufti Mekah Al-Mukarramah yang mengatakan bahwa Wahabi itu adalah aliran yang berbahaya. Dan sekian ulama, ada ratusan kitab yang kita bisa kaji di Timur Tengah loh, bukan Indonesia loh ya. Di Timur Tengah bagaimana para ulama-ulama terdahulu itu menulis terkait bahayanya Wahabi. Itu tidak 1 2 tapi puluhan. Ada kitab puluhan kitab, dari itu ulama-ulama besar semua. Bahkan di kitab Tafsir As-Sawi sendiri yang hidup di era Muhammad bin Abdul Wahab masih waktu itu di akhir era Muhammad bin Abdul Wahab lah. Itu mengatakan di Tafsir As-Sawi termasuk khawaridnya hadis zaman itu adalah Wahabi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait pengikutnya Muhammad bin Rustum itu bukan Wahabi, Pak, tapi Wahbiyah. Nah, ini Wahabiyah, bukan Wahbiyah. Kalau Muhammad bin Rustum itu Wahbiyah. Nah, kalau yang Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ya seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Bas, Abdul Wahab An-Najdi, Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabiyah, bukan Wahbiyah. Kalau Wahbiyah itu Khawarid kalau Wahbiyah itu. Ya, Pas. Mohon maaf, Yos. Tolong jangan Jadi lupa gini, itu kalau pembelaannya mengatakan tuh. itu berbahaya, mohon dijelaskan apa inti di situ dikatakan itu adalah sesatnya itu, biar dia di situ tidak ada fitnah, biar Enggak juga itu. pengayaan keilmuan kita. Itu Jadi biar kenapa Katanya nggak boleh bilang sesat-sesat. Zaini Dahlan sampai menolak seperti itu? Kita kasih Itu tidak hanya kesempatan dulu, sekedar jangan lupa kita itu suruh bantah, mengklaim gitu Pak. saja. Karena Wahabi itu maunya Salafi. Coba jangan lupa dulu saya minta. Oke. Sekarang tadi kan saya sudah janji untuk jangan lupa itu memberikan satu pemahaman. Monggo silakan, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beranjak dari permasalahan kelompok yang sekarang ini disebut Salafi, mereka enggan disebut dengan Wahabi. Jadi kita coba cek di kitabnya sendiri itu, di kitab para pembesarnya yang disebut dengan Salafi sekarang. Mereka menyebut salah satunya seperti yang disebutkan oleh host barusan itu di situs resminya Syekh bin Bas tentang pengakuan bahwa ulama-ulama yang sekarang disebut Salafi itu mereka mengakui bahwa Wahabiyah merupakan nama yang masyhur dan yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdul Latif Al-Syekh, cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau mengarang sebuah risalah. Risalah judulnya Nashrul Wahabiyah Lidini fil Yaman wa Asari Tahamah. Artinya paham Wahabi yang menyebarkan agama di Yaman, Asir dan Tahamah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kemudian saya tambahkan lagi Syekh Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama dari Qasim, Saudi Arabia juga, yang meninggal tahun 1996. Beliau juga mengarang kitab dan memberi nama Al-Faslul Hasimi Bainal Wahabiyin wa Mukhalafihim, yakni fasal ataupun pembeda yang jelas antara penganut Wahabi, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, dan orang-orang yang menyelisihinya. Jadi sebenarnya di sini sudah dari dulu bahwa mereka ini mengakui dengan ketenaran dan kemuliaan nama ini dinisbahkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Cuman yang dari data yang saya dapatkan bahwa Salafi, penamaan Salafi itu muncul pada eranya Syekh Albani gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari Wahabi yang ingin membantah bahwa oh tidak begitu, coba datangkan ada ulama
di kitab apa menyebutkan bahwa ulama-ulama Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin disebut dengan salafi, ya, sebelum era Albani. Ini paham nggak ya maksudnya? Paham, 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 paham. Ya, Ngerti ya, saya. ya. Ya, paham, paham. Maksudnya gini, benar. Jadi bisa disebutkan bahwa di kitab mana, gitu, di kitab mana ada disebutkan bahwa ulama-ulama yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab ini digunakan dengan nama salafi sebelum masa Syekh Albani. Ada tidak referensinya? Karena saya tahu istilah salafi ini muncul pada masa Syekh Albani. Sebelum beliau itu nggak ada. Sebelum beliau masih aman dengan sebutan Wahabiyah, mereka masih bangga gitu. Gitu Bang, terima kasih. Jadi intisarinya bahwa Wahabiyah itu sendiri, Wahbiyah dengan Wahabiyah itu berbeda. Jadi Bang, jangan lupa tolong definisikan salafi dulu Bang, biar kita lebih cemerlang Bang. Definisikan salafi dulu Bang. Apa itu salafi? Salafi berasal dari kata salaf. Salaf artinya terdahulu. Siapa ulama-ulama yang disebut dengan salaf? Yakni ulama-ulama pada 3 abad yang pertama. Yakni pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yakni 300 hijrah yang pertama. Gitu. Saya mau tanya lagi Bang, si Abdul Wahhab itu generasi keberapa Bang? Beliau tahun abad ke-11 kan? Nah, kalau abad 11 berarti generasi apa itu Bang? Apakah dia generasi salaf? Jadi bukan salaf. Bukan salaf. Ya, itu masa hidupnya. Nah, berarti dia itu tetap Wahabi Bang. Gak, maksudnya gini Bang, mereka itu mengaku Pengikutan ya, nisbat pengikutan. Gini Bang, generasi itu terbagi 3. Labelan gitu. Salaf, kholaf. Setelah tabi'in itu kholaf Bang. Iya benar Bang. Itu hanya pelabelan salafiyah gitu, salafi gitu. Padahal yang Pelabelan salaf, gitu saja. yang salaf sebenarnya yakni orang-orang yang mengikuti mazhab 4 dari fikih dan orang-orang yang Madhab itu iya. itu yang sebenarnya. Bang jangan lupa Generasi salaf itu yang hidup di Muhammad saat bin Abdul Wahhab ini bermadhab kepada siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. ya nggak bisa madhab itu, pertanyaannya salah, itu kacau nanti diskusi kita itu kalau nggak tahu diam. Beda begini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kan ulama Saudi terkenal. Beliau adalah seorang pahlawan nasional lah di Saudi. Nah, menurut Abang, madhab mana yang diikuti oleh Itu Syekh Muhammad? sejarahnya nggak ada madhab Bang, sampai salah pertanyaannya Betul, Bang. Bang. Dia Betul, itu Bang. ingin reformasi Bang, menghapuskan semua mazhab. Sampai salah ini kan- tanyanya Kak, rancu nanti Ini, diskusinya. Makanya kata saya itu kalau menilai kepada seseorang itu harus dengan rasa adil. Sehebat Iya, apapun pertanyaan sampean itu salah. Wahabi itu nggak ada mazhab. kita tidak boleh berprasangka yang Bukan tidak prasangka Bang, mereka itu Kecuali beracuan memang pada ada salaf. dan dalil-dalil yang menunjangnya begitu. Sampean harus definisikan dulu salaf. Itu nggak ada terkaitan dengan mazhab. Pertanyaan sampean Ini salah Bang. Kalau kan fikih dia mazhabnya Hambali ya. Kalau yang ditanya mazhab fikih dia Iya, Hambali. kepada siapa Imam Syekh Muhammad Boleh bin Abdul tanyakan. Jangan lupa coba Hambal dijawab. Ibnu Hambal Biar ya. bermazhab sama. Kalau fikih biar jangan lupa jawab itu Sebenarnya pertanyaan. kalau kita baca-baca di dalam Boleh saya kitab-kitab jawab? mereka, Bang. Ya jangan lupa jawab dulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jika dalam bermazhab, beliau lebih condong ke mazhab Hanabilah. Gitu, mazhab Hambali kalau kita sebut. Ya, harus iya ada. maksud Hambali. Cuman ideologi-ideologi yang tersebar sehingga mengakar kepada para jamaah itu tidak ada pada masa salaf. Itu yang jadi pertimbangan. Contohnya Mensyirikkan orang-orang yang tawasul. Begitu. Di mana Bang? Mensyirikkan orang-orang tawasul di mana coba? Sebab Islam itu kan sepakat bahwa tawasul itu adalah satu syariat dalam Islam. Nanti dulu, jangan dibantah dulu, biar dia jelaskan kenapa tawasul itu dibilang syirik. Apa pendapat Wahabi itu? Jadi di Wahabi itu tawasul yang dianggap syirik itu tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal, pada orang yang meninggal lah intinya itu dianggap syirik. Poinnya Bang Res pinter tuh poinnya. Jadi umumkan semua ya tawasul
Bahkan di dalam kitab-kitab mereka itu mereka Sementara tapi di Aswaja tidak menganggap syirik tawasul pada orang yang sudah mati. nah itu kan bagian tawasul bang, ya itu bagian tawasul, bukan tawasul itu sendiri, tapi bagian dari para tawasul. Jadi kita harus adil lah menilai Ya, sesuatu. begini loh abang-abangku semua, biar jangan lupa Saya itu. klarifikasi bahwa dalam anggapan Wahabi itu mereka mensyirikkan orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang salih yang sudah meninggal. Oke. Dibedakan ya perbuatan Alasannya dan apa? Alasannya orangnya. dulu dong. Alasannya itu apa? Dibaca dulu kitabnya Durasaniyah itu. Ada bang, Supaya jangan menuduh sembarangan. Ya. Kitabnya Abdul Wahab tuh. Kita harus bersikap adil lah. Ya, di situ dia mengatakan kami tidak mengkafirkan ya. Coba gini. Oke, kalau kita mau bahas tawasul, kita bahas tawasul lah. Kita bahas tawasul. Coba tawasul versi Wahabi itu seperti apa? Dan bagaimana pandangan Wahabi terkait tawasul versi Ahlussunnah wal Jamaah? Semisal Saya begini. mungkin Ya, semisal begini. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu kan biasa ya, kita ini semisal bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW lah. Seperti di doa yang sering kita baca, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana Muhammadu ya wasi'al karumi, itu tawasul namanya. Itu syirik di Wahabi. Ya, kita tanya dulu ke mereka, itu bagaimana hukumnya? Itu tawasul kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sudah tergantung kalimatnya ya, bukan tergantung Nabi Muhammad yang sudah meninggal, Izin jawab sudah dikit. wafat. jelas tawasulnya Begini. begini kok. Ya, menurut yang saya baca-baca dari kitab-kitab mereka, sebenarnya mereka itu tidak menolak tawasul, akan tetapi bentuk-bentuk daripada tawasul itu sendiri. Tawasul dengan orang solihin atau aulia solihin setelah meninggal, ini menurut mereka itu memang tidak diperbolehkan. Nah, mereka itu, tetapi Syekh bin Baz sendiri mengatakan fihi khilafun baina ahli ilmi. Akan tetapi masalah itu ada perbedaan atau ikhtilaf di antara ahli-ahli ilmu tersendiri. Akan tetapi Syekh bin Baz mengatakan tetap tidak diperbolehkan, begitu mengikuti daripada pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti bisa dibaca, nanti boleh dicek di di VT saya, ada itu di VT saya kalau nggak salah. Iya. Satunya. Oke. Ada di situ. Kalau fihi khilafun baina ahli ilmi itu ringan itu. Iya betul. Makanya, Tapi secara umum di Wahabi itu menganggapnya sebagai perbuatan syirik. nah kalau perbuatan Sampai syirik dianggap sebagai menyembah salah satu, kuburiyun. namanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu namanya. Memang Enggak, beliau itu sangat keras. itu alasan Wahabi itu di tawasul itu syirik itu alasannya apa? Biar jawab dulu tuh, jangan lupa. Ya, Kalau ada yang saya masih pribadi ya, tawasul, Yai. Jangan lupa Iya, dulu iya. dong. Oke, coba begini. Ada nggak dari ulama salaf atau selain selain Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang menyoal atau yang mengingkari atau yang mengharamkan tawasul kepada wali atau nabi yang sudah meninggal? Ada nggak? Selain Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf loh ya. Ulama akhirin, ulama khalaf. Selain dua orang ini, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, ada nggak selain ini yang mengharamkan tawasul kepada wali atau nabi yang sudah meninggal? Di generasi salaf. Ya, pokoknya ini ada nggak selain orang ini? Ya tentu saja adalah orang-orang ulama-ulama yang di situ bisa dipertanggungjawabkan lah, misal begitu. Atau kalau Anda cari ke referensi ke ulama salaf, ya nggak bakal nemu, dan bahkan justru nanti banyak sekali riwayat para sahabat, para ulama salaf itu bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Itu banyak sekali riwayatnya, puluhan, itu banyak sekali. Nah, kok tiba-tiba Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ini mengatakan haram? Ini dari mana rujukan mereka? Mereka itu mengikuti siapa? Kok berbeda dengan ulama salaf? Wah, kayaknya host nggak ada ilmunya dia host tentang itu. Ya, jangan gitu bang. Nggak enak. Nggak perlu. kalau saya pribadi ya nggak nggak perlu ngerti ya. kuliah lah.
Kita Yang harus diskusi ditanya baik-baik. mereka tuh. Enggak gini Jadi gini kalau gini. misalnya Saya punya kesimpulannya. Jadi kalau Wahabi mau ganti Salafi tadi kesimpulannya tertolak satu sudah ya. Nah sekarang tentang ini coba kita bahas lagi. Penting Wahabi ngaku Salafi, dia generasinya bukan di Salafi karena dia Enggak, Yai. Enggak harus gitu, Yai. Makanya begini ya, makanya begini, kalau fihi khilafun bainal ulama, fihi khilafun bainal ulama, bainal ulama Wahabi wa ulama Aswaja, begitu. Bainal ulama Enggak. Baina ahli ilmi kan begitu Ya, tadi. ahli ilmi, baina ahli ilmi. ahli ilmi, ya maksudnya ahli sebentar, Pak. ilmi min Wahabi wa min Aswaja, wa min ulama salaf. Ya sebenarnya kan tawasul kepada anbiya dan solihin setelah wafat ini kan masalah khilafiyah ya. Dan Khilafiyah selain daripada saya itu, tanya, khilafiyah antara siapa? dan setelah itu kan itu sepakat semua kan tawasul dengan berdoa dengan orang soleh dan Enggak. sebagainya itu sepakat sebenarnya. Khilafiyah antara siapa? Coba saya tanya, khilafiyah antara siapa? Khilafiyah tak baina ahli ilmi nanti bisa dicek Ahli lagi. ilmi ini siapa? Ahli ilmi ini siapa? Dan ahli ilmi itu dalam Islam itu banyak sekali ya. Nanti bisa dicek Siapa? kita. Contohnya? Hah? Contohnya? Kalau kata Syekh bin Bas itu mengikuti pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan jumhur Ada selain ulama itu? ya seperti itu. Kan tetapi jumhur ulama tadi kan mana tadi itu tidak bilang dijelaskan. terkecuali dua itu jangan dibahas pencari ilmu. Iya siap. Ikutin dong, ikutin. Karena ini kontroversi. Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ulama kontroversi. Apa bukti kontroversinya? Ini ada puluhan ulama yang menolak Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Iya siap. Coba, Saya bisa menjelaskan. coba begini. Hujahnya kenapa Wahabi? Sebentar. Kenapa Wahabi menganggap itu syirik? Coba begini. Coba kita tengoklah pendapat ulama-ulama yang di situ diterima semua kalangan umat Islam. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, terus kemudian Imam Hanafi, Imam Hambali. Bagaimana pandangan mereka terkait tawasul kepada orang yang meninggal? Kita cross check dulu ulama-ulama yang diterima oleh semua kalangan, yang tidak ada problem. Kalau Anda merujuk kepada Ibnu Taimiyah, kepada Ibnu Taimiyah itu ulama kontroversi. Ulama menolak bahwa Masalah kontroversi seorang ulama itu semua ulama pasti ada yang kontroversi. oh enggak Itu begitu. pasti. Enggak begitu, Coba enggak. contohnya seperti siapa ulama yang ada kontroversinya? Jangan begitu dong, pencari ilmu. gitu. Pasti ada itu. Diskusi. Enggak gitu. Kita Coba, ulama siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang menolak Imam Nawawi? Coba siapa yang menolak Imam Syafi'i? Sampean sebutkan. Orang-orang Syiah banyak orang-orang Syiah. Waduh. Kan Yai. kontroversi juga kan secara umum kan? Yai, Begitu. Iya. Gimana Kalau kita pendapat saya jauh. pribadi gini, Itu kalau jauh saya pribadi sekali. gini, itu yang namanya tawasul segala macam yang sebutkan itu ibadah, bagian dari agama ini. Tentu yang eloknya kita melihat teknisnya itu seperti apa. Yang menjadi masalah ini kita sering mengucapkan kata yang umum tanpa spesifik kepada teknisnya, seperti misalnya maulidan segala macam bla bla bla. Padahal itu teknisnya orang itu beda-beda. Kurang lebih itu sih. Terus apa masalahnya? Ya masalahnya Oh, seperti mulut, no. ya Mulut. masalahnya seperti yang saya katakan, contoh misalnya maulid di tempat saya itu orang mencari pohon pisang tuh, di situ ditancapkan telur-telur mirip telur pasca, dikasih bendera duit itu, kemudian ada orang namanya asitemba itu adalah bakul sampean itu diisi apa nanti itu bertukaran dengan saya dan seterusnya kayak tukar Oke. hadiah gitu itu. Oke. Jadi Telur pertanyaan saya itu ibadahkah atau bukan dan segala macam dan bla bla bla, dan saya bersyukur ya ternyata ndak maulid di Mekah. Kalau seandainya maulid di Mekah orang lagi umroh segala macam lagi rame-rame gitu ya gimana cerita nanti itu. enggak masalah. Oke, saya sederhana Maulid itu dirayakan di Mekah selama beratus-ratus tahun tidak ada masalah. Dan tidak pernah ada masalah. Baru ada Wahabi ini bermasalah. Apa masalahnya? Ya Wahabi ini masalahnya. Dulu orang itu, Masalahnya kenapa sekarang? Haji aman-aman Masalahnya aja, umroh begini. aman-aman aja. ya dulu orang itu Masalahnya begini, Wahabi Aduh, aja ngadi-ngadi bermasalah hostnya nih. dengan Wahabinya itu sendiri, itu masalahnya. ya masalahnya Wahabi ini masalahnya. Jadi nggak ada masalah. Kita maulid di sini aja nggak pernah ada masalah. Justru malah Di Saudi mereka nggak masalah dengan Wahabi.
Ya, artinya Iya. tiba-tiba Anda Yang kita di memprediksi. sini yang kita di sini non Wahabi justru bisa umroh dengan Enggak, tenang, artinya begini loh. haji dengan tenang. Itu di mana masalahnya tuh? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Di Mekah itu bukan cuma Wahabi yang pernah menguasai. Syiah sempat, Khawarij sempat. Tahu nggak? Apakah dengan Iya. alasan demikian kita nggak boleh umrah, nggak boleh haji? Tahu nggak? Hajarul Aswad itu pernah dicuri loh. Apakah karena Saya tahu yang mencuri kan pelaku bidah tuh. Ya, nggak, maksudnya begini, Antum kan orang-orang yang berdalih- berpahaman batiniah Antum kan tuh. berdalih begini, berarti seperti ini. Mekah itu Wahabi, tapi kita masih haji ke situ. Saya rasa itu tidak bisa dijadikan hujah. Karena adanya Wahabi atau tidak, itu memang kita kewajiban dari Tuhan gitu. Mau Ahlussunnah dari situ. Bang, Wahabi sekarang dari situ. kita berpikir Bang ya. Apa sih? Lah bukannya premisnya tadi di awal bahwa ya masing-masing saja, nggak usah saling salah menyalahkan kalau masih ada khilafiyah. Yai, Ana mau turun nih, boleh nggak satu patah dua patah, Yai? lah. Saya baru masuk nih. Ya bentar, Abu Ken mau turun, silakan untuk kata-kata mutiaranya dikeluarkan, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Yai, saudara-saudara semua ya di room ini, ya semoga ini semua menjadi amal kita untuk mencari ilmu dan mencari kebenaran. Untuk Pak Sumarlian, jangan lupa dan mencari ilmu. Saya nggak tahu Anda belajar di pondok pesantren mana. Pada intinya kalian bertiga ini saya lihat dasarnya ke manhaj salaf. Dan yang lainnya adalah aswaja. Nah, di sini saya ambil tengah-tengah. Nah, kalau misalkan suatu saat pencari ilmu dan yang lainnya ingin berdiskusi, undang tuh Ustadz host ke tempat kita, tapi dengan bedah buku. Dan yang kedua, jangan utamakan perpecahan, selalu gandengan tangan setelah kita berdebat ilmiah, ketemu seperti ustadz-ustadz kita kayak Gus Miftah ketemu Ustadz Khalid Basalamah. Mereka berpelukan seperti kayak Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Ahmad Dahlan, berbeda pandangan, khilafiyah, terangkan kunut tidak kunut, maulid tidak maulid. Ketika bertemu berpelukan, itu yang sejarah saya tahu. Nah, seperti itu aja Yai. Oke. Di sini nanti jangan sampai ada fitnah di saya. Di sini saya tengah-tengah ya. Saya tidak menggurui Yai atau yang ustadz-ustadz lainnya. Di sini saya masuk room cuma mendengarkan saja sebenarnya. Tapi dilihat chatting-chattingnya kok ngehujat saya, bukan polisi yang lainnya lah. Saya kan bukan. Kalau yang di bawah ya maklumilah rakyat kita. Kita belakang aman aja. Iya Yai, Di soalnya bawah itu Bang, silakan. soalnya kan saya ini memang dari keluarga NU terus Muhammadiyah ya. Jadi saya istilahnya dalam keluarga nano-nano, ada yang yasinan, ada yang tidak, ada yang ini. Tapi alhamdulillah tidak ada perdebatan di situ, walaupun di belakangnya sering ejek-ejekan kan gitu. Tapi ya nggak jadi masalah terkait itu. Yang terpenting kita nanti mati membawa amalan kita masing-masing terkait ilmiah ini. Semoga Allah berikan kita hidayah semua di grup ini. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu aja sih nasihat saya, I. Mohon maaf saya ya. tambahin Aman abangku. Bang, Kita di Mohon sini maaf sudah ini apa semua. namanya? Anda bukan menggurui ya, Ustadz-ustadz semua. biasa aja. Saya mau tambahin satu hal, boleh? Ya biar salam dulu, Abu Ken biar salam. Kayaknya mau turun, mau silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wah, obrolannya berat ini. Waalaikumsalam.